من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini eh, kita diberikan kesempatan untuk menghadiri salah satu taman-taman surga, yaitu majelis ilmu yang alhamdulillah pematerinya pada kali ini yaitu Dr. Raihanul Bahrain. Nun sewu, untuk mengefisiensikan waktu kepada Dr. Raihanul Bahrain, waktu dan tempat, nun sewu kami persilakan. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, yang kami hormati guru-guru kami, kemudian para teman sejawat, kemudian adik-adik sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Alhamdulillah, insya Allah di subuh ya yang penuh berkah ini, ya kita akan bahas ya pembahasan tentang fikih ya. Jadi fikih pendapatan dan gaji nakes ya. Oke, ini saya siapkan slide PowerPoint. Apakah terlihat, Ji? Sudah terlihat? Alhamdulillah sampun. Oke, sampun. Alhamdulillah. Kalau begitu kita mulai. Ya, ini kita belajar sedikit tentang fikih, pendapatan, dan gaji nakes ya. Jadi kalau kita belajar tentang fikih, ya ini membutuhkan agak mikir dikit ya. Ya, mikir dikit kalau kita belajar tentang fikih. Ya, baik ya. Kita mulai dengan apa namanya suatu quote ya. Jadi umat Islam tidak kekurangan orang pintar dan hebat ya, tapi kekurangan orang yang peduli dengan agamanya. Jadi eh, sebenarnya umat Islam itu pinter-pinter ya, berpotensi ya. Banyak dari kita yang punya ilmu, punya harta ya, tapi kita masih kekurangan ya orang-orang yang peduli dengan agamanya. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan semakin banyak ya orang-orang yang kembali kepada agama, kembali kepada Allah dan mau menolong agama Allah ya, insya Allah. Dan kita mulai dengan sedikit ini saya ceritakan dikit aja mukadimah ya tentang sejarah kejayaan kedokteran Islam. Ya, jadi ringkasnya yang mendahului, yang mengasas bahkan yang menemukan berbagai macam teknologi, sekolah dan klinik-klinik serta rumah sakit adalah umat Islam ya. Ya, di zaman kejayaan Islam ya, baik itu di zaman di Andalusia Spanyol ya, gitu. Spanyol itu di situ pusat pendidikan umat Islam. Di situ umat Islam menjadi negara Islam selama 800 tahun. Waktu yang cukup lama ya. Di situ ada sekolah bedah pertama ya. Dan dari situlah orang-orang Eropa belajar ya dari peradaban Islam di Andalusia Spanyol 800 tahunnya dari berbagai sisi mereka belajar ya. Jadi pusat pendidikan ya dengan bahasa Arab sebagai pengantar. Oleh karena itu bahasa Eropa sangat banyak terpengaruh dengan bahasa Arab sebenarnya ya. Oke. Ya, ini berbagai macam ya penemuan-penemuan ya, kaum muslimin ya tentang bedah ya tentang teknik bedah ya, buku-bukunya ya, manuskripnya itu masih ada ya, masih ada. Jadi ini manuskripnya, contohnya manuskrip kitab Al-Jarir wal Hasba ya, bagaimana cara membedakan antara measles dan smallpox. Jadi sudah ada ditemukan oleh Ar-Razi ya, beliaulah yang mengasas bagaimana bisa membedakan dua hal ini dan cara mencegahnya. Jadi ini adalah manuskrip ya ini ya. Ini manuskrip ya. Jadi tulisan asli masih tersimpan di University Leiden, Belanda. Ya, ini juga masih banyak ya diterjemahkan buku beliau. Jadi patokan dan banyak sekali ya
Demikian juga Google, ya Google pun mengakui ya, Ar-Razi salah satu ilmuwan mendunia. Jadi kalau Google aja mengakui beliau ini sebagai ilmuwan dunia, tapi banyak kaum muslimin bahkan para dokter mungkin ya, mudah-mudahan sudah sekarang paham bahwasanya kita punya ilmuwan yang luar biasa dalam ilmu kedokteran yang dunia bahkan Google pun mengenang. Ini Google membuat ini dalam rangka mengenang jasa-jasa dari Ar-Razi atau di barat dikenal dengan Roses. Nah, sedangkan kadang-kadang kita nggak tahu ya sebagai seorang muslim ya. Kita punya ilmuwan yang hebat gitu ya. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi, alat-alat ya ditemukan dan operasi cesar juga dilakukan ya oleh kaum muslimin ya. Di ini manuskrip dari Al-Biruni dalam kitab beliau Al-Athar Al-Baqiyah wal Kununun Khaliyah. Ini beliau melakukan operasi cesar ya, itu 161 Masehi ya. Itu sudah dilakukan sebelumnya dan ini manuskrip ini ada di Edinburgh University ya. Oke, dan banyak sekali ya tentang ilmu gigi dan sebagainya. Oke, banyak ya, teknik-teknik ya. Ya, kita mulai masuk ke inti ya dari kajian kita. Eh, jadi kalau kita berbicara tentang eh, pendapatan dan gaji ya, berarti ini kita berbicara tentang harta. Berbicara tentang harta dan harta ini prinsip dalam Islam itu adalah kita mencari keberkahannya, bukan sekedar banyaknya. Ya, dan ada harta yang berkah, ada yang tidak. Dan terkadang harta yang banyak itu tidak berkah. Bisa jadi ya. Dan kalau tidak berkah, itu lebih cepat hilangnya. Ya, lebih cepat hilangnya. Contohnya hasil korupsi, mencuri, riba, melacur, bahkan juga menzolimi ya. Menzolimi orang lain, yang mengambil hak-hak orang lain. Ya, ini harta tidak berkah dan begitu banyak hilang begitu ya. Hilang dengan cepat. Ya, diambil lewat anaknya, lewat istrinya dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi dan kemudian ini disebutkan wal qalilu minal haram yubaraku fih. Kadang harta yang sedikit itu diberkahi. Ya, karena tujuan kita di dunia mencari kebahagiaan. Biar kita bahagia, senang. Ya, kadang-kadang banyak orang yang tidak dipungkiri ya, banyak orang yang punya harta, rumah bagus tapi tidak bahagia. Akhirnya kadang-kadang kita ketahui ya, akhirnya minum obat penenang dan sebagainya gitu ya. Ya, dan mungkin kita jarang lihat gitu ya, ada orang-orang miskin itu datang ke dokter minta obat penenang. Ya, tapi kadang-kadang yang minta obat penenang justru orang-orang kaya, orang-orang yang hartanya tidak diberkahi. Jadi kalau harta sedikit itu wal haramul katsir yadhabu wa yamhaqullahu taala. Kadang-kadang harta yang haram itu cepat hilangnya ya, entah dari tiba-tiba hilang dari ini, dihabiskan sia-sia ya, dimubazirkan ya. Bahkan yamhaqullah, Allah hancurkan gitu ya. Ya, dan ini berarti bukan tidak boleh kita mengumpulkan harta, boleh asalkan harta tersebut halal dan harta tersebut kita orientasikan untuk kebaikan ya. Itu untuk menafkahi anak istri, untuk kehidupan, ya. Kemudian untuk membantu yang lemah ya, bersedekah, membangun masjid dan sebagainya. Ya, dan kita harus perhatian bagi kita akan datang di akhir zaman ya, dan kita sekarang berada di akhir zaman tersebut katanya. Kita para ulama menjelaskan kita ini berada di dekat-dekat akhir zaman. Ya, tanda-tanda akhir zaman sudah banyak sekali dalam hadis-hadis yang sudah mulai terrealisasi ya. Ya, dari mana sabda Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Ya, akan datang suatu zaman ya la yubalil mar'ah, la yubalil mar'u. Ya, seseorang tidak akan peduli bima akhadhal mal. Dari mana dia dapatkan harta tersebut. Amin halalin, amin haram. Ya, apakah dari yang halal maupun yang haram. Jadi nggak peduli lagi ya. Seperti itu. Halal atau haram nggak peduli. Akan datang zamannya seperti itu ya. Ya, baik terkait dengan fikih ya. Fikih pendapatan nakes dan gaji nakes ya. Saya sudah bahas ya. Jadi saya nyusun buku. Ya, ini ada nyusun buku e-book gratis ya.
Ya, judulnya Fikih Nakes dan Ibadah Orang Sakit serta Kesehatan Kontemporer. Jadi ada programnya kajian khusus nakes dan staf kesehatan. Ini buku panduan yang saya tulis. Ya, dan ini daftar isinya ya. Memang bukunya ringkas dan insya Allah pada kesempatan subuh ini saya ambil bab saya ambil bab yang menjadi pembahasan kita ya, yaitu fikih praktek dan penghasilan nakes halaman 70 dan fikih kesehatan dan asuransi kesehatan. Ini buku yang saya tulis dan buku ini ya e-book ini dibagikan gratis ya. Jadi nanti kalau ingin baca silahkan. Ya lumayannya ada 100 sekian halaman. Di situ saya jelaskan fikih ringkas terkait sakit, fikih ringkas terkait obat dan obat, halal halal haram obat, fikih ibadah bagi orang sakit ya. Kadang-kadang kita sebagai dokter muslim harus paham ya fikih ibadahnya orang sakit ya. Dan fikih ibadah tenaga kesehatan juga kita perlu paham. Dan berbagai macam lainnya insya Allah. Baik. Ya, nah kita akan bahas beberapa pembahasan ya. Dari sekian pembahasan tentang pendapatan dan gaji nakes, ya yang paling banyak ditanyakan adalah ini ya, hadiah untuk dokter. Ya, jadi hadiah untuk dokter ini paling banyak ditanyakan ya, atau sebagian kita mungkin sudah paham ya, ini ada dalam tanda kutip ya hadiah dari teman-teman farmasi atau medrep. Ya, kalau saya mungkin dari bagian patologi klinik mungkin hadiah dari apa ya dari penyedia reagen ya, memberikan hadiah bagi kita. Nah, ini bagaimana fikihnya begitu ya. Dan ini salah satu yang paling banyak ditanyakan. Ya, di situ saya di buku ini sudah saya terjemahkan kitab bukunya dan sudah saya share ya ke teman-teman ya. Kalau mau sambil dibaca bisa. Ya, jadi kita terkait dengan hadiah untuk dokter. Jadi saya bacakan fatwanya fama yakum bihil atibba'u ma'amandu bi syuraka al adwiyah suwarun wa ahwalun. Jadi interaksi atau muamalah beberapa atibah dokter dengan teman-teman di farmasi atau medrep itu ada beberapa bentuk katanya. Al-ula ayakun tabibu muwadzafan lada ghairi. Yang pertama dokter itu statusnya sebagai muwadzaf, sebagai muwadzaf itu sebagai staff ya atau sebagai pegawai. Nah, jadi sebagai pegawai. Jadi yang ini nah kita berarti maksudnya dokternya ini bekerja baik di rumah sakit. Jadi poin pertama itu maksudnya dokter itu bekerja atau menjadi pegawai di rumah sakit atau di klinik. Artinya bekerja untuk orang lain. Ini bekerja ini poin yang pertama. Ya, poin yang pertama. Baru wahunaka yakunu ahlu tabibi malan wa ainan wa huwa muwadzafun da'iru baina manturain. Nah, jadi kalau dia bekerja untuk orang lain, ya maka ada beberapa rincian. Ya, jadi yang perlu ya ini yang ada beberapa rincian. Ya, ini yang perlu dihindari pertama rishwatus sorry. Rishwah ini artinya suap. Ya, rishwah secara bahasa artinya suap. Sorihah yang tegas, yang jelas. Dzalika idza makana qararut tabib mu'atharan fi syira'i saydiliyati rabbil amal wa ma tahtaju bihi min adwiyah. Ya, dan ini riswah ya suap apabila keputusan dokter koror itu terpengaruh dengan pembelian atau persepan dari obat tersebut ya dan berpengaruh ya. Ini kita bacakan dulu ya nanti kita jelaskan. Kemudian wal urusan yang kedua itu adalah min hadayal umal, dia masuk dari hadayah umal. Ya idza khala min qararin atau ta'thirin, atau dia terlepas dari apa namanya pengaruh dan keputusannya tadi. Ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dan kita harus belajar fikihnya supaya tidak terjatuh dalam hal ini. Ya, jadi kalau kita ringkasnya ya, kalau kita bekerja menjadi pegawai di rumah sakit ya, baik pemerintah maupun swasta atau di klinik, artinya bekerja untuk orang lain, ya kita perlu terkait dengan hadiah dokter ya, dari medrep ya, baik itu mungkin bisa berupa uang tunai langsung atau mungkin memberikan sarana ikut pelatihan
ya, atau memfasilitasi tiket dan sebagainya. Nah, kita perlu menghindari dua hal ini. Pertama, riswah yang disebut dengan suap. Kemudian yang kedua, kita menghindari yang namanya gulul. Ya, gulul ya. Baik, kita bahas dulu yang riswah dulu. Kita bahas yang riswah. Jadi yang perlu dipahami, kenapa kalau bekerja untuk orang lain, ya, yang bekerja untuk orang lain, kita perlu pahami, kita perlu hati-hati dengan hadiah. Ya, karena ada hadis yang berbunyi ini ya, hadis yang kedua ini, pertama hadayal ummal, yaitu hadiah bagi ummal pegawai, gulul disebut. Dan gulul secara bahasa ini artinya curang. Ya, contohnya misalnya kalau ada orang, kalau kalau kita berperang misalnya, kita berperang, kemudian ada harta rampasan perang atau ghanimah, itu tidak boleh diambil sampai nanti dikumpulkan lalu dibagikan sesuai dengan aturan. Nah, ketika ada seseorang ya, misalnya perang, kemudian dapat harta, ya kemudian dia ambil duluan, ini namanya gulu. Nah, demikian juga dalam hadis ini disebut hadayal ummal gulu. Disebutkan dalam hadis ya, hadayal ummal gulu. Ya, hadiah bagi pegawai itu gulu. Ya, jadi contohnya misalnya kita ya, kita bekerja sebagai dokter di rumah sakit ya. Ya, nah seharusnya ketika ada orang memberikan hadiah kepada kita, maka itu haknya yang punya usaha. Itu maksudnya. Ya, jadi misalnya kita kerja di rumah sakit, ya ketika ada orang ngasih hadiah sama kita, maka hadiah tersebut sebenarnya haknya yang punya usaha. Ya, karena kita sudah digaji. Ya, jadi kita kan kita bekerja ya. Kita bekerja, kita melaksanakan SOP. Nah, kita kan sudah digaji untuk SOP tersebut. Nah, kenapa kita dapat hadiah? Karena kita bekerja di tempat kerjanya orang lain. Nah, sehingga kalau ada hadiah, harusnya yang berhak adalah orang lain atau bos yang punya perusahaan. Contoh ya, biar makin gampang. Contoh biar makin gampang. Ini terkait sama tips ya. Ini kasih gambaran dulu. Terkait sama tips, jadi ada orang punya restoran, kemudian ada pegawai, ya ada pegawai gitu ya. Kemudian tiba-tiba orang ngasih hadiah kepada pegawai tersebut ya. Nah, sebenarnya dalam Islam yang berhak mendapat, yang hukum asalnya yang berhak mendapat hadiah, yang mendapatkan hadiah tersebut adalah yang punya usaha. Ya, karena pegawai tersebut itu sudah digaji. Ya, sudah digaji di situ. Ya, dia bekerja, dia begini sudah digaji. Nah, berarti kalau hadiah itu haknya yang punya usaha. Nah, jadi kalau dia ngambil, ini namanya gulu. Jadi ringkasnya kalau dia mau ngambil, dia harus minta izin sama yang punya usaha. Seperti itu gambarannya. Nah, demikian juga dengan di rumah sakit ya. Pegawai, para dokter, nakes, dan sebagainya. Ya, kalau ada metrep yang ngasih hadiah, ya ini hukum asalnya hadiahnya itu punyanya yang punya usaha. Ya, kalau rumah sakit pemerintah berarti hukum asalnya yang punya pemerintah. Kalau swasta berarti hukum asalnya itu hadiah itu yang punya adalah pemilik usaha, ya baik itu yayasan ataupun pemilik modal dan yang dalam hal ini diwakili oleh direktur. Ya, jadi mereka yang punya. Nah, sehingga kalau kita pengen dapat hadiah tersebut, pengen ngambil itu izin, harus memberitahu kepada yang punya usaha. Nah, ini maksud hadis hadayal ummal gulul. Kalau kita ambil ya sebelum izin namanya gulul. Harus izin sama yang punya usaha dulu. Ya, karena kita bisa dapat hadiah karena bekerja di situ. Sedangkan kita untuk bekerja tersebut sudah dapat gaji untuk bekerja seperti itu. Nah, ini gambaran ya, mudah-mudahan bisa lebih memahami ya. Bisa lebih memahami. Nah, sehingga kita harus apa namanya? Harus izin dulu ya. Harus izin dulu kepada yang punya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau prakteknya bagaimana ya? Sekarang kalau kita bekerja di rumah sakit ya, tentu kita pegawai. Hadiah apapun yang kita dapat, ya itu kita harus berikan kepada pemilik usaha. Nah, sekarang kalau kita bekerja di rumah sakit negeri, berarti yang punya rumah sakit negeri, rumah sakit pemerintah, berarti yang punya usaha pemerintah. Sehingga kalau ada hadiah, ya itu harus dikembalikan kepada pemerintah seperti itu.
Ya, oleh karena itu kita harus izin. Siapakah yang ya pemerintah ini? Maka dikembalikan kepada aturan negara, dikembalikan kepada aturan negara. Ya, nah sehingga kalau ada seperti ini dikembalikan kepada apa namanya undang-undang. Dan setahu saya sudah ada undang-undangnya, sudah ada yang mengatur ya terkait dengan ini karena eh, dan ini masuk dalam istilahnya gratifikasi, gratifikasi istilahnya. Nah, setahu saya sudah ada undang-undangnya, aturan yang mengatur ya terkait dengan apa ya hadiah pemberian dari Medrep dan ini bisa dikomunikasikan dengan manajemen ya misalnya dikembalikan ke manajemen ya dan apabila manajemen sudah setuju ya alhamdulillah ya, karena sudah ada undang-undangnya. Intinya kita melalui prosedur. Ya, maksudnya ketika kita di rumah sakit pemerintah karena sudah ada undang-undangnya, kita harus komunikasikan. Ya kita harus komunikasikan kepada manajemen ya ini gimana ini atau ada begini-begini. Nah apabila manajemen bilang silahkan diatur ya kita atur ya misalnya contohnya untuk perbaikan perbaikan tempat ya perbaikan ini atau untuk meningkatkan pendidikan yang membiayai membiayai seminar-seminar ya. Itu bisa seperti itu setahu saya begitu aturan ya jadi intinya begitu harus ada komunikasi. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bekerja, dokter tersebut bekerja di rumah sakit swasta atau klinik swasta. Berarti yang punya usaha adalah adalah pemilik modal yayasan yang dalam ini diwakili oleh direktur. Ya, dan untuk swasta ini lebih longgar. Untuk swasta lebih longgar dibandingkan dari negara. Ya, lebih longgar dibanding dari pemerintah. Ya, jadi swasta kan lebih fleksibel. Nah, oleh karena itu ketika ada hadiah ini maka kita perlu menghubungi direkturnya ya atau kita cari aturannya bagaimana. Ya, jadi kalau kita di aturannya kalau dibilang silakan ambil. Ya, jadi kalau swasta lebih ringan lagi. Jadi kalau dibilang silakan ambil maka ambil gitu. Ini kalau kita bekerja di rumah sakit swasta. Ya, jadi ketika kita sudah izin atau dari direkturnya udah tahu gitu ya. Ini gimana ada hadiah begitu ya. Kemudian yang punya usaha mengizinkan silakan ambil maka diambil, diambil hadiah tersebut ya, diambil. Sebagaimana misalnya kita para waiter di restoran ya, dia sudah diizinkan sama bos-bosnya bahkan di situ ada tulisannya silakan memberikan tips. Nah, berarti ini pemilik usaha sudah mengizinkan kepada waiters di restoran untuk dapat tips ya udah ketika dikasih langsung ambil ya begitu juga dengan di rumah sakit swasta ya jadi ketika dikasih langsung ambil aja karena udah apa ya sudah dapat izin dari pemilik usaha ya, seperti itu karena di swasta itu agak ringan. Nah ini yang disebut dengan kita perlu menghindari hadayal ummal. Nah kemudian yang kita perlu hindari juga adalah riswah sorihah. Riswah itu artinya suap ya, suap ya dan hadisnya banyak tentang suap ini ya sebagaimana hadis la'anallahu al-rashi wal murtashi ya Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan melakukan dan disuap ya karena banyak kebijakan-kebijakan itu jadi rusak karena suap menyuap ini apalagi di pemerintahan dan negara ya akhirnya menzolimi banyak orang karena suap dan menyuap seperti itu. Nah supaya terhindar dari riswah soriha ini ya maka kita tidak boleh ketika meresepkan obat kita tidak boleh apa namanya mempengaruhi kita. Ya, contohnya misalnya ya ini contoh contoh insya Allah tidak ada ya. Dan saya yakin teman-teman ini punya prinsip ya. Dan inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, kita punya prinsip tidak boleh terpengaruh oleh medrep. Kita apa ya ketika kita lakukan terapi ini lakukan terapi ini ya ketika obat tersebut tidak dibutuhkan tidak usah diresepkan seperti itu. Nah, jadi ketika ada apa ya contoh misalnya ya riswa soreha ini adalah mempengaruhi persepan kita. Ya, jadi contohnya misalnya harusnya tidak dibutuhkan, kita meresepkan. Ya, tidak dibutuhkan. Nah, ini hati-hati ya terlibat dalam riswa sore. Ya, ada suap seperti itu. Makanya ya sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita ya kita punya prinsip tidak boleh terpengaruh apapun gitu. Seperti itu. Ya, ketika butuh kita kasih, ketika ada indikasi kita kasih obat tersebut. Baik ya, jadi ini rincian pertama. Rincian pertama tentang hadiah untuk dokter ya.
Ya. Kemudian dari rincian yang kedua, atsani ayyakuna tabib amilan li hifdzi nafsi. Yang kedua, dokter itu bekerja untuk diri sendiri. Bahasanya buka praktek pribadi, ya, yaitu bimilkihi wali man syati'i tibbiyah min ayadatin au mustahil. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, baik itu dia buka praktek sendiri ataupun dia bekerja di ayadah, di klinik sendiri atau di mustasfa. Dia bekerja di mana? Di rumah sakit sendiri. Artinya itu punyanya dia sendiri gitu loh. Ya, punya dia sendiri. Ya. Maka dalam hal ini apa namanya? Dia bebas. Ya, itu bisnisnya sendiri. Dia bebas ya. Jadi tidak terikat undang-undang, tidak terikat aturan, tidak perlu izin karena itu bisnisnya sendiri. Ya, jadi kalau ada hadiah apapun ya udah diambil. Ya, langsung diambil itu hadiahnya sendiri seperti itu. Nah, ini terkait dengan hadiah ya. Nah, oleh karena itu ringkasannya, jadi ringkasannya hadiah bagi dokter dari Medrep maupun kalau saya patologi klinik dari reagen ya. Jadi pertama kalau dia jadi pegawai dan ini dirinci pegawai negeri ya udah ada undang-undangnya setahu saya. Kemudian pegawai swasta, nah ini perlu izin atau perlu pemberitahuan kepada pemilik usaha dan ini lebih fleksibel. Ya, biasanya pemilik usahanya yayasan atau pemodal ya, dan dalam hal ini diwakili oleh direktur. Ya, jadi ketika direkturnya bilang udah diambil, udah ambil aja. Ya, karena udah dapat izin dari yang punya usaha. Baru yang ketiga adalah praktek pribadi atau bekerja di klinik sendiri. Ini nggak usah izin, nggak usah pakai undang-undang, ambil aja langsung. Kalau memang ada hadiah. Seperti itu. Ya, nah, ini poin yang pertama ya, sudah ada aturan undang-undang. Kemudian apabila pegawai swasta mendapatkan izin menerima hadiah diperbolehkan. Ya, asalkan tidak mempengaruhi persepan bahkan menzolimi. Seperti itu. Dan kemudian juga kalau hadiahnya yang nilainya kecil tidak teranggap, ya disebut dengan barang tafih. Jadi barang itu ada dua, barang tafih, barang nafis. Barang tafih itu adalah barang yang remeh, barang yang kecil. Sedangkan barang nafis itu barang yang berharga. Nah, jadi kalau barang yang kecil namanya barang tafih ini diperbolehkan menerima. Seperti misalnya teman-teman Medrep kasih ballpoint, kasih buku kecil, kasih pensil, kasih apa itu silakan diterima hadiah-hadiah yang dianggap tafih ya, dianggap yang dalam tanda kutip itu remeh gitu ya. Terjemahnya tafih itu barang yang remeh ya, bukan barang. Kalau nafis itu barang berharga. Jadi kalau teman-teman metrep ngasih pulpen, ngasih buku kecil, ngasih apa yang kecil-kecil gitu, bisa diambil ya. Bisa diambil karena itu bukan tidak teranggap bahasanya layu, tabar. Ya, silahkan diambil ya. Baik di bekerja swasta, negeri dan sebagainya seperti itu. Ya, baik kita lanjutkan dengan kita bahaskan tentang fikih ya. Eh, Terkait dengan fikih kesehatan dan asuransi. Jadi kalau kita berbicara tentang asuransi ya, ini kalau kita bicara secara Islam ya, kalau asuransi konvensional ya, dengan segala macamnya baik jiwa, asuransi jiwa dagang itu ini sepakat ya baik MUI ya fatwa dari negara-negara dunia ya bahkan MUI pun MUI ya ulama-ulama kita di Indonesia ini memfatwakan tidak boleh asuransi karena di situ ada jelas ada goror ya ada goror ada mengambil hak ya artinya goror itu artinya ketidakjelasan seperti itu ya. Eh, Sedangkan ada asuransi namanya asuransi kerjasama tolong menolong namanya takmin ta'awuni ya jadi asuransi ya, bahasa fikihnya namanya takmin dan secara umum dibagi dua ada takmin tijari takmin ta'awuni. Kalau takmin tijari adalah tadi asuransi konvensional yang memang tujuan utamanya nyari untung ya nyari untung ya dia tujuan utamanya nyari untung. Nah sedangkan ada namanya asuransi ta'awuni ya yang dasarnya adalah ta'awun kerjasama dan tolong menolong. Ta'awun itu tolong menolong. Ta'awanu alal ismi wala ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya, tolong menolonglah dalam kebaikan. Ya, jadi jadi ada namanya asuransi ya ta'awun ini yang boleh. Di mana ringkasnya ya. Jadi soal sekelompok orang kaum itu mengumpulkan uang. Kemudian kalau ada yang dapat musibah maka dibantu dengan uang tersebut. Ya, ini diperbolehkan kerjasama. Ini namanya takmin ta'awun.
ya karena saling ngumpulin uang ya. Kemudian contoh misalnya takmin tahun ini ada 10 orang, itu mereka sepakat kita kumpulin uang tiap bulan 100.000. Kemudian siapa yang sakit di antara kita, ya udah kita pakai kumpulan uang tersebut untuk berobat. Nah ini boleh, namanya takmin tahun. Ya dengan syarat apa namanya? Dengan syarat tidak ada denda. Kemudian apa ya, misalnya kalau dia terlambat bayar 100.000 itu nanti didenda. Pokoknya semuanya atas dasar tolong menolong. Ini tahun ini boleh ya. Jadi boleh. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang BPJS, ya ini BPJS pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang BPJS ya terkait dengan ini. Nah, ringkasnya di BPJS ini aturan berubah-berubah. Aturan BPJS berubah-berubah sampai sekarang sehingga fikihnya pun berubah. Karena dalam kaidah fikih ada kaidah yang berbunyi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Ya, hukum terhadap sesuatu adalah bagian dari pemberi fatwa. Jadi ringkasnya kalau pemahaman tentang BPJS ini kurang tepat gitu ya, maka fatwanya juga berbeda. Dan sampai saat ini ya, itu kebijakan BPJS beda-beda. Ya, BPJS beda-beda ya. Jadi kadang-kadang pakai denda, kadang-kadang tidak dan sebagainya. Ya, dan terkait BPJS ya, BPJS ini fakta yang kita dapat. Jadi ingat ya, ini fakta yang saya dapatkan. Bisa jadi kalau faktanya berubah, maka hukumnya berubah. Ini tadi penerapan kaidah tadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya. Jadi yang pertama, BPJS ini adalah bukan asuransi yang diharamkan. Ya, dia lebih dekat ke arah takmin ta'awun. Jadi memang untuk menolong. Ya, dan ini dikelola oleh negara. Ya, jadi kita lihat kita jelaskan tadi ya. Jadi takmin ada asuransi ada dua kan, takmin ta'awun dan takmin tijari. Yang ta'awun ini boleh. Dan BPJS ini secara faktanya itu lebih dekat ke arah lebih dekat ke arah takmin ta'awun, lebih dekat ke arah asuransi tolong menolong ya, karena tidak murni mencari keuntung ya, dan ini dikelola oleh pemerintah ya untuk rakyatnya gitu, dan untung rugi BPJS ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi dan bahkan sebagian itu ada semacam subsidi bagi rakyat, subsidi. Jadi tidak murni tahun tijari seperti itu. Dan ini kita perlu jelaskan BPJS ada tiga kelompok. Golongan pertama adalah yang tidak mampu. Ya, maka dia gratis dan tidak bayar. Jadi tinggal ngurus surat miskin di RT RW, kemudian pakai surat miskin tersebut mendaftar BPJS. Maka dia gratis ya, nggak bayar sama sekali. Ini boleh. Maka hukumnya boleh karena hakikatnya ini subsidi ya. Kemudian yang kedua ada yang PNS, Polri dan sebagainya. Yang ini adalah subsidi dari pemerintah. Ya, berarti boleh. Ya, ini adalah subsidi pemerintah bagi rakyat, bagi pegawainya. Ya, ini boleh ya. Ya, subsidi pemerintah bagi pegawainya, bagi Polri gitu ya. Nah, hanya saja ini perlu dipahami ya. Jadi kalau keadaannya ya. Tapi kalau kalau langsung subsidi kayak dulu ya, itu boleh. Tapi kalau dipotong dari gaji, ya kalau dipotong dari gaji, nah ini perlu jadi catatan ya. Ya itu perlu dilihat akadnya lagi. Makanya BPJS ini kita perlu tahu fakta terbaru. Fakta terbaru. Kalau dipotong dari gaji, ya itu berarti sama aja bayar premi gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini perlu pembahas perlu apa? Perlu mengetahui fakta yang benar bagaimana maksudnya. Baru golongan ketiga, ya golongan ketiga adalah yang membayar premi. Kalau tidak boleh di dan yang golongan ketiga yang bayar premi ya. Bukan miskin, bukan juga aparatur negara, bukan ASN. Ya, dan inilah yang tidak boleh ya diharamkan karena apabila ada kemudian ada yang mengatakan juga sekarang pakai denda ya, dan ini yang tidak boleh ya, kalau pakai denda. Denda ini masuk dalam riba, kuru kordin jaron naf'an fahuwa riba. Ya, jadi status hutang pinjam meminjam yang dia jaron naf'an, dia setelah itu ada tambahan persyaratan yang membawa keuntungan baik uang maupun jasa, maka ini hukumnya riba. Ya, ini kaidah yang perlu kita jelaskan panjang lebar. Jadi ringkasnya demikian. Kalau golongan ketiga
kemudian apa namanya dia terlambat bayar, kemudian dijatuhkan denda, maka ini ribanya ya seperti itu. Maka kalau kita bicara solusi, solusinya denda dihapus. Ya dendanya dihapus, jadi kalau dia terlambat bayar ya udah diputus. Ya dia diputus, kemudian nanti suruh daftar ulang lagi. Kalau memang daftar seperti itu, diputus ya seperti listrik, seperti air dan sebagainya. Kalau dia denda. Dan sekarang aturan yang terbaru katanya mau diwajibkan seluruh rakyat Indonesia. Kalau seperti ini ya udahlah itu urusannya negara, urusannya negara karena sudah termasuk istiqroh yang dipaksa. Ya infonya begitu ya. Dan sekarang udah mulai ya beberapa perusahaan dipaksa harus mendaftarkan stafnya ke BPJS. Dari mana-mana syarat lamar kerja disertakan ya keanggotaan BPJS gitu. Ya seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada yang bertanya tentang kapitasi BPJS ya. Kapitasi BPJS misalnya ada klinik, ada praktek pribadi ya, dia pakai kapitasi. Jadi yang jadi permasalahan dari kapitasi BPJS adalah goror, ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan goror. Artinya apa bisa jadi untung, bisa jadi rugi, bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit ya, seperti itu. Ya, contohnya misalnya apa namanya? Goror ya, goror yang ketidakjelasan, bisa rugi, bisa untung-untungan begitu. Ini tidak boleh. Naha an bai'il goror ya. Jadi salah satu yang dilarang oleh Nabi adalah jual beli goror begitu. Jadi kadang bisa untung, kadang bisa rugi gitu ya. Nah, tetapi ada solusinya. Jadi untuk kapitasi BPJS ya, ini ketidakjelasannya adalah pasiennya berapa, jumlahnya berapa, ya. Jadi bisa banyak, bisa sedikit gitu ya. Nah, tapi ada solusinya untuk kapitasi BPJS, yaitu solusinya adalah diperkirakan, diperkirakan ya. Sehingga kalau diperkirakan tidak jatuh dalam goror, ketidakjelasan, diperkirakan. Ya, jadi kira-kira di tempat ini ya misalnya kan yang namanya kapitasi kan misalnya pokoknya praktek pribadi dikasih 10 juta ya, dikasih berapa juta ya untuk ini, untuk apa namanya, untuk menjadi dokter BPJS gitu ya. Padahal bisa jadi pasiennya satu atau dua. Nah, ini kan gorornya jauh. Nah, tetapi solusinya adalah bagaimana diperkirakan terus, jadi update terus kapitasinya. Contoh misalnya di sini pasiennya banyak dikasih 5 juta. Pasiennya banyak dikasih 20 juta. Di sini pasiennya sedikit dikasih 10 juta. Kemudian di sini pasiennya sedikit sekali 5 juta mungkin ya. Jadi ada tim yang mengupdate terus sehingga tidak terjadi goror yang terlalu jauh. Kalau semacam perkiraan itu boleh. Dan ini dari perkataan para ulama ya, kalau goror yang sedikit ya, goror yang sedikit artinya tidak terlalu jauh itu diperbolehkan ya, karena kita nggak bisa menghitung detail, menghitung benar-benar ya, tidak boleh. Makanya disebutkan al-fuqaha al-muttafiquna ala anna al-ghararul katsir fil mabi'at la yajuz. Ya, goror yang banyak yang mengandung kerugian terlalu jauh dalam penjual beli itu nggak boleh. Ya, sedangkan wa anal qalila ya juz. Kalau sedikit boleh, karena kita tidak bisa memperkirakan detail banget. Begitu. Demikian juga dengan Imam Nawawi mengatakan naqlul ulama al-ijma'a fi asya'a gororuha hakirun. Ulama sepakat ya membolehkan goror yang sedikit. Ya, masih hakir, masih sedikit itu boleh. Seperti itu ya. Dan kemudian satunya lagi dapat upah dari laboratorium karena menunjuk ya. Jadi misalnya teman-teman itu buat apa? Buat permintaan laboratorium, kemudian mengisi apa namanya? Mengisi belangko. Kemudian menunjuk ya, mengarahkan pasien tersebut kepada laboratorium atau klinik tertentu, ini periksa di sana gitu. Kemudian pasiennya periksa di sana, kemudian dapat fee, maka ini boleh. Ya, ini yang disebut dengan dalalatu alal ba'i, menunjuk kepada penjual. Ya, sebagaimana misalnya contoh nyata ya, contoh yang gampang. Ada orang, ya ada orang apa namanya? Ada orang buka toko, kemudian dia bilang kepada beberapa orang, kalau kamu bisa bawa pasien ke sini, kamu dapat persenan. Ya, akhirnya orang tersebut nyari-nyari, nyari-nyari, kemudian dia bawa pasien ini, nyari-nyari orang, yuk beli yuk tempat sini bagus gini-gini. Dia melakukan approach, ya melakukan approach kepada orang tersebut, kemudian dia bawa, kemudian dia belanja di situ, maka dia dapat persenan. Maka ini boleh disebut dengan ad-dalu alal ba'i. Ya, ya yang orang yang menunjukkan kepada penjual. Nah, ini biasanya banyak di tempat wisata ya. Di tempat wisata. Jadi kalau kita tempat wisata nanti ada orang yang mau nyari apa Pak? Mau nyari ini, oh di toko ini aja Pak, bagus gitu ya. Kemudian akhirnya orang tuh dibawa ke toko, kemudian yang bawa ini dikasih persenan. Nah, ini boleh.
Nah, demikian juga dengan dokter yang merujuk ke laboratorium gitu ya. Jadi dia buat rujukan, periksa di sini ya. Kemudian ternyata pasien tersebut periksa ke laboratorium tersebut, kemudian dokter dapat persenan, maka ini boleh. Ya, ini semacam broker sebagai perantara pedagang, mempertemukan penjual dan pembeli. Ya, dengan cara yang boleh ya. Ya, artinya menjelaskan sesuai dengan ini tidak ada menipu dan sebagainya. Dan ini boleh ya, disebut dengan broker ya. Ad-dallatu 'alal bai' fahuwa kalau syarata 'alal mushtari fasal akmin zalika qauluhu. Ya, jadi biaya marker dia tanggung jawab penjeli. Dan ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan dalam ad-dallatu 'alal bai' ini. Dan ini tentu pembahasan yang cukup panjang ya. Jadi ringkasnya itu boleh ya seperti itu. Baik, mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin ringkas aja, dan mungkin selebihnya biar efektif kita bertanya-tanya jawabnya. Kami persilahkan. Ya, saya kembalikan kepada moderator Ansa. Ya, terima kasih pada Ustadz Rehanul Bahrain. Alhamdulillah materinya sangat aplikatif aplikatif sekali dengan tenaga kesehatan. Nah, nuhun sewu dokter. Ya, Ini udah ada pertanyaan dok. ya silakan. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana jika kita full timer di rumah sakit swasta yang menerima kerjasama dengan berbagai asuransi dan kita diwajibkan melayani semua pasien-pasien tersebut, apakah sikap yang sebaiknya kita lakukan? Ya, nuhun sewu dokter. Ya, baik ya. Full timer di swasta, kita ada kerjasama dengan asuransi, ya kita tetap melayani. Kita tetap melayani pasien tersebut ya. Ya, karena tugas kita adalah sebagai dokter, kita melayani. Adapun kalau urusannya urusannya ini adalah bagian manajemen gitu ya, manajemen ya. Jadi kita fokus pada tugas kita aja ya. Jadi kita sebagai dokter ada orang pasien ya kita obati gitu ya. Adapun kalau terkait dengan ini adalah bagian dari urusannya manajemen, berarti kita dokter ngobatin aja ya, sebagaimana misalnya ada pasien datang mabok, pemabuk, udah kita obatin dulu ya. Walaupun dia pemabok, dia koruptor, pemabok atau apa, dia lagi sakit apa itu kita obatin. Ya, urusan tentang maboknya apanya itu urusan nanti ya, beda urusan. Sekarang kita sembuhkan dulu. Begitu juga dengan di rumah sakit, ya ada asuransi, ada apa gini, ya udah kita layanin aja. Mungkin demikian, Insya. Oh ya, terima kasih dokter. Dokter, non sewu ini ada pertanyaan lagi dokter. Semisal yang pernah ditemuin adalah ketika semisal di poli itu ada pasien yang dengan pertama umum, kemudian asuransi non BPJS atau swasta, dan yang ketiga asuransi BPJS. Nah, itu yang di sini pertanyaannya, apabila kita mendahulukan pelayanan terhadap pasien yang bukan BPJS dulu, misal ternyata karena ya memang yang BPJS jumlah lebih banyak, kemudian didahulukan kebijakan dari rumah sakitnya atau misalkan mendahulukan pelayanan pada pasien untuk yang pembayar umum misalkan dan asuransi swasta. Nah, itu bagaimana bila settingnya di poliklinik yang mungkin bukan gawat darurat, apakah salah atau benar jika demikian? Terima kasih. Iya, baik ya. Kalau terkait itu semua kembali kepada regulasi yang kita buat. Ya, jadi kalau memang regulasi yang kita buat yang kita buat bisa didahulukan, nggak apa-apa. Jadi intinya semuanya hal ini kembali kepada regulasi, aturannya. Dan kalau kita sudah buat aturannya, maka kita berusaha patuhi. Dan di situ ada hadisnya, al-muslimuna ala syurutih. Jadi seorang muslim sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Ya, jadi intinya ini semua kembali kepada regulasi. Regulasinya bicaranya bagaimana. Jadi kalau regulasinya bisa didahulukan, nggak apa-apa kita dahulukan. Mungkin ada kemaslahatan di situ, ada aturan yang dibuat. Ya, jadi demikian kembali kepada regulasi. Ya, baik. Ini non sewu dokter, ada pertanyaan lagi dok. Bila sistem premi masuk riba,
apakah menerima jasa dari pemasukan rumah sakit yang tercampur dari pasien-pasien yang membayar premi ini juga menjadi haram, di mana kita tidak bisa memilih menerima dari pasien mana? Terima kasih. Iya baik ya. Terkait dengan yang apa eh, dengan apa ini saya buka ya. Ya. Tadi saya bahas kayaknya dikit ya. Sebentar ya. Oke. Oh, adanya di buku ya. Adanya di buku. Iya, baik ya. Jadi kalau terkait dengan apa dengan dengan apa namanya dengan asuransi tersebut ya. Ini kalau apa namanya nanti ada fikih yang disebutkan yaitu tentang bercampurnya harta halal dan haram gitu ya. Nah, jadi kalau dia bercampur antara harta halal dan haram, maka itu tidak apa ya dimenangkan harta yang halal. Sebagaimana contohnya gaji di pemerintah. Jadi gaji kalau kita bicara gajinya ASN, ya kalau kita bicara pendapatan pemerintah, kalau mau terus terang, ada yang halal, ada yang haram. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Ya, contoh yang halal adalah BUMN, itu bisnisnya pemerintah. Itu contohnya yang haram adalah ya terus terang pajak. Karena pajak itu nggak boleh sebenarnya. Pajak itu ya menzulimi orang ya. Orang mau beli kok dikasih pajak gitu ya. Menzulimi ya. Kita mau beli apa gitu pakai pajak. Ya, kita mau usaha pakai pajak ya seperti itu. Ya, dan beberapa ini. Jadi memang ada yang ini, ada yang halal, ada yang haram. Seperti itu. Ya, tapi setahu saya pendapat, jadi tapi tidak semua pajak haram. Nanti kita bahas nanti ya. Tidak semua pajak juga haram, ada pajak yang boleh. Pajak yang ditarik oleh pemerintah untuk kemaslahatan. Yang apa namanya, yang apa namanya, yang manfaatnya kembali lagi kepada masyarakat itu ada. Jadi bahas. Nah, seperti ASN ya itu kalau dari pemerintah ya kalau mau terus terang pendapatan pemerintah ada yang halal ada yang haram. Tapi di situ dibahas ya. Kalau bercampur antara harta halal dan haram, maka dimenangkan yang halal dengan syarat mayoritasnya dari yang halal. Kemudian yang kedua susah dipisahkan. Ya susah banget dipisahkan dan ini terterapkan dalam gaji ASN. Ya sehingga para para ustadz kita bahkan MUI juga mengatakan gaji ASN halal ya berdasarkan hal yang tadi. Nah, mungkin demikian juga dengan di rumah sakit. Sepertinya sangat susah dibedakan. Ya Allah alam ya. Ya, itu di situ ada dari subsidi pemerintah, kemudian juga ada dari apa dari ini dan kemudian juga para dokter adalah dia melaksanakan tugasnya. Jadi itu apa ya melaksanakan dibayar sesuai dengan tugasnya. Jadi tidak ada kaitan dengan apa namanya dengan sistem yang umum seperti itu. Jadi sampai saat ini setahu saya ya ketika dengan fakta yang ada di rumah sakit ketika ada gaji udah terima aja di rumah sakit. Wallahu alam. Ya, baik dokter. Terima kasih. Menurut saya dokter ini ada dua pertanyaan terakhir dokter. Ya silakan. Yang pertama, em, kalau asuransi tanggung gugat profesi dokter itu bagaimana secara ilmu fikih? Karena ada rumah sakit yang mewajibkan dokter untuk ikut asuransi gugat profesi, asuransi tanggung gugat profesi dokter. Kemudian yang pertanyaan kedua, seorang dokter bekerja di rumah sakit karena mengirimkan pasien ke sebuah lab tiap lebaran, lab tersebut mengirimkan makanan atau barang. Itu bagaimana sekiranya? Kemudian sementara itu dokter. Nuhun sewu. Iya baik ya. Yang pertama mungkin tadi sebagai apa namanya gugat apa namanya istilahnya yang pertama gugat Asuransi tanggung gugat. asuransi tanggung gugat profesi dokter. Jadi yang Ini saya ya ini mohon maaf ya mohon maaf ini maksudnya gimana saya belum paham ya asuransi oke. tanggung gugat profesi ini ada yang bisa jelasin nggak? Oh Tanggung iya, gugat menurut saya profesi dokter dokter. yang Ah, saya ketahui mengenai asuransi tanggung gugat profesi dokter yaitu ketika misalkan dokter tersebut eh qadarullah misal melakukan suatu pelayanan mungkin dianggap oleh pasien dokter tersebut melakukan suatu malpraktik dan pasien tersebut mengajukan gugatan. Nah, iya. apakah kemudian nanti ada asuransi yang menanggung kurang lebih apabila ada dokter yang tergugat karena Oh begitu. ya profesinya kurang lebih itu. Iya baik ya. Kalau kita bicara seperti ini sepertinya
Waduh, ini jadi pembahasan yang panjang lagi ya kayaknya, Oh, karena di situ ada rinciannya. Mungkin di next pertemuan ya kita bahas, tapi saya kasih lihat ininya ya. Saya kasih lihat, saya bahas di buku saku yang saya susun itu ya. Oke, baik. Ini sudah terlihat belum ya? Share screen-nya udah terlihat. Share screen-nya udah terlihat ya. oh ya, benar dokter. Oke, baik. Kalau udah terlihat, di situ saya bahas nah, di sini. Nah, saya bahas di sini di buku ini ada bahas saya bahas ya, malpraktek. Malpraktek dalil-dalilnya, kemudian rinciannya. Nah, ini ada rincian-rincian malpraktek saya bahas. Sepertinya untuk menjawab ini perlu dijelaskan agak komprehensif ya. Tentang malpraktek ini ada fikihnya dibahas oleh para ulama. Fikihnya di sini ya tentang bagaimana dokter ya harus malpraktek. Dasarnya adalah man tatabbaba falam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin. Barang siapa melakukan praktek kedokteran yang belum pernah belajar maka dia mengganti rugi. Dan sini disebutkan ada dokter hadik, dokter mahir dan dokter jahil. Dia melakukan kecerobohan. Sini ada rincian tentang malpraktek. Ya, saya ambil dalam kitab Tibbun Nabawi ada sampai 5 poin. Dan ini mungkin agak panjang penjelasannya ya terkait dengan apa dengan asuransi tersebut ya. Bagaimana dan perlu diselaraskan juga ya. Jadi dan juga saya sebelum menjawab perlu mempelajari juga ya bagaimana mekanisme cara kerja. Karena kalau saya nggak paham nanti penjelasannya salah. Gitu. Mungkin demikian kalau yang ini ya. Mungkin saya lanjutkan dengan yang pertanyaan yang kedua tadi apa sih tadi yang kedua? Oh, yang pertanyaan kedua itu dokter, apabila misalkan kita mendapatkan hadiah dari lab atau farmasi karena lab misalkan karena kita mengirimkan apa karena kita sering merekomendasikan ke laboratorium tersebut. Iya, Mungkin oke. Iya, baik ya. Jadi kalau tadi kita bahas ya kalau fee menunjuk ya. Ntar saya share lagi ya. Oke, saya share. Ya, jadi ya tadi ya. Tadi saya bahas kalau mana tadi ya? Oke, ini sudah terlihat nih berarti ya. Di slide berapa tadi ya? Oke, ya ini ya. Oke, terlihat di sini berarti ya. Nah, ini kalau ya ini baik. Jadi kalau dia dapatnya upah dari menunjuk itu boleh. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau memberikan apa? Memberikan rujukan apa ngisi blanko laboratorium kemudian apa ya kemudian blanko laboratorium kemudian nanti menunjuk ke laboratorium terus nanti dari laboratorium tersebut dapat fee maka boleh ya ini semacam broker atau adalah tuh alal baik jadi boleh kalau dapat hadiahnya dari situ ya dapat hadiah dapat uang atau apa nah tetapi kalau apa namanya hadiah dari reagen dan sebagainya begitu nah ini masuk ke pembahasan tadi ya tadi kita rinci sekali mungkin kalau kita ulang kalau dari rumah sakit negeri ya itu karena ada aturannya dikomunikasikan dengan manajemen kalau rumah sakit swasta kalau udah diizinkan ambil aja langsung kalau praktek pribadi nggak perlu izin nggak perlu apa langsung ambil ya begitu apapun hadiahnya mungkin demikian Ustaz. ya, baik dokter. Kalau misalkan semisal ini dokter ada pertanyaan lagi. Nah, misal gini kan kalau BPJS ini ada yang apa kayak poin-poin yang harus dipenuhi untuk memenuhi suatu kriteria diagnosis. Nah, di mana apakah dalam tanda kutip, maaf, misalkan pas di pasien tidak ada gejala ini itu ataupun tanda ini itu, tapi mungkin dari keputusan dokternya itu mengarah ke diagnosis tersebut. Nah, apakah misalkan dalam tanda kutip, maaf, misalkan mengakali Ya, agar maksudnya bisa biar bisa dapat klaim kan untuk rumah sakitnya itu sendiri. Itu bagaimana dokter? iya baik ya kalau kita bicara tentang apa ini kan berarti kita dalam tanda kutip apa ya mengakali ya kadang-kadang kita kan teman-teman khawatir bohong gitu ya ini termasuk bohong ya padahal nggak ada gejala ditulis gejala begitu ya ya seperti itu nah kalau terkait hal ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan bagian manajemen ya karena kita paham ya beberapa aturan dari BPJS itu sangat sulit ya sangat sulit kalau kita kita apa ya keputusan BPJS itu sangat sulit kalau kita
apa namanya, kalau kita melakukan semuanya saklek ya, saklek gitu ya, saklek. Jadi kalau kita ikutin semua ini kadang-kadang pelayanan nggak jalan atau pengobatan nggak maksimal. Ya contoh misalnya ada beberapa obat ya, harusnya pasien ini dapat obat ini gitu loh. Ya dapat obat ini, kalau enggak sulit. Ya maka ini apa namanya, nanti dikomunikasikan sama manajemen, boleh nggak kita akali sedikit. Kalau memangnya boleh dari manajemen, ya kita boleh gitu. Ya contoh, karena kalau enggak pasiennya nggak dapat. Ya contohnya misalnya ya dulu aturan dulu setahu saya, pasiennya butuh obat ini gitu. Dan itu yang bagus untuk pasien, tapi syaratnya dia harus masuk ke ICU dulu. Ya, sedangkan ini apa ya, untuk syarat masuk ICU ada beberapa syarat-syarat ya. Tinggal satu yang belum ada nih. Tapi nggak masukin, kalau nggak masukin obat itu, pasiennya nanti nggak dapat apa, penyembuhannya kurang. Nanti tinggal dikomunikasikan kepada ini, kita tambah-tambah dan sebagainya. Ya, ini mudah-mudahan bisa membantu pasien. Ya, jadi intinya dikomunikasikan ke manajemen, ini boleh nggak seperti ini, gitu. Kalau diperbolehkan, ya ini termasuk mengatur gitu ya, termasuk mengatur bagaimana caranya supaya tidak terjadi bahaya untuk pasien. Karena kalau bisa bahaya, tidak boleh juga kita memberikan bahaya kepada orang lain. Jadi intinya ada komunikasi ya, ada komunikasi, tidak jalan sendiri gitu, tidak jalan sendiri ya. Ada komunikasi sehingga apa yang namanya aturan ya kita lewat aturan juga gitu. Mungkin demikian. Oh ya. Baik Ustadz, mungkin mohon mohon maaf terkait keterbatasan waktu. Ya, insya Allah. Mungkin pertemuan kita dicukupkan sampai saat ini. Mohon maaf ini jadi lebih waktunya, Ustadz. Terima kasih kepada para audiens, para guru, dan rekan-rekan sekalian yang sudah eh, mengikuti dari awal hingga akhir ini. Dan terima kasih juga kepada para penanya. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab untuk saat ini. Nah, adapun nanti untuk link buku yang Ustadz tadi sampaikan di awal, ini nanti kami infokan juga di sini. Kemudian Nun sewu, izin saya menyampaikan sedikit beberapa poin dari materi pada pagi hari ini, yaitu fikih pendapatan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dengan tujuan memahami harta mana yang sekiranya mendatangkan keberkahan. Nah, adapun contoh real dari pembahasan pagi ini adalah menerima imbalan jasa atas upah sebagai pegawai nakes merupakan hal yang tidak dilarang, termasuk menerima upah jasa dari asuransi yang menanggung biaya pengobatan pasien, termasuk menerima upah dari merekomendasikan penunjang dan lain-lain. Kemudian hadiah yang diterima bila kita sebagai seorang pegawai di suatu instansi maka harus dengan seizin dari pemilik usaha tersebut. Nah, namun bila usaha sendiri maka tidak ada masalah bila kita langsung menerima hal tersebut. Kemudian um, ya mungkin kurang lebih sekian yang intisari yang saya simpulkan. Terima kasih kepada Dr. Ustadz Rahanul Bahrain atas menyempatkan diri di pertemuan kali ini. Kami kepada para audiens, kami mohon maaf bila masih ada kekurangan. Saya sebagai moderator, mohon izin untuk menutup acara ini dengan doa. Oh iya, mohon maaf, jangan lupa untuk mengisi presensi dan mungkin nanti link bukunya silakan diklik. Kita tutup pertemuan majelis pada hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagi para audiens sekalian yang ingin mendownload, mengunduh link materi ya, atau link absensi, ini linknya.